ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah ya Allah kepada bersegera untuk apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, bersegera untuk mendapatkan surga. Satu surga yang dihadiahkan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Luasnya surga tuh, nah. Misalnya nih, nggak ada kita masuk surga berdatang. Seseorang masuk surga, Allah memberi satu kerajaan. Satu kerajaan tadi lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Hebat apa hebat pun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah berikan kepada orang-orang yang istiqamah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada doa yang paling dihajatkan oleh seluruh para nabi dan rasul, wali-walinya, orang-orang soleh, kecuali memohon kepada Allah supaya istiqamah. Apa arti istiqamah dalam takwa? Tatarusan. Jangan hari ini takwa esok parah. Nah itu kada istiqamah ngarannya. Menyaring HP dulu minum apalah. Hilang suaranya. Jadi ini masjid takwa mengingatkan kita supaya kita selalu istiqamah di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini gua 2 kali sehari, kadang 2 kali sehari bacaan. Baterainya suak karena berjamur-jamur. Nah, jadi ibu-ibu yang ulun muliakan, kita masih berada pada bab yang kedua sampai kepada tentang berbicara lomba akan berkata-kata. Kita ini ketujuh bebandirnya lah, Bu. Jadi menurut penelitian di salah satu perguruan tinggi, siapa yang paling banyak ngomong hanya ibu-ibu, menang wae juara. Menang. Jadi yang paling banyak lomba akan berbicara di kaum perempuan. Kemudian pembicaraan kita ini amunnya Bapak Allah untung. Satu kata yang jadi pahala kita berbicara lebih baik daripada beribadah siang berpuasa malam kada berguringan 60 tahun. Apakah makan gampang boy 60 tahun kau lah kan puasa 60 tahun tak tahusan udah ada harapan kawan ulun dulu nyerah 60 tahun kada mau buka-bukaan karena kawan ada saatnya dengan hampir kelelahan buka mah buka ada 60 tahun berpuasa malam sekali berguringan tahajud pulang. Hebat benar orang untuk diterima pulang puasanya, diterima tahajudnya, hanya satu kata yang jadi pahala. Nah jadi memulihkan karumah ini berpikir nak pandir dulu, ada asal pandir. Ujar orang bahari pandir bawang, berangkat tak tinggal kulipis, lampah orang nyamui. Itu pandiran orang yang ada berilmu agama. Sebaliknya satu kata aja kita berkata-kata orang sakit hati, membuka kekurangan orang lain, menyebarluaskan keaiban orang lain yang itu pun belum tentu benarnya. Satu kata yang keluar di lidah kita itu tadi dosanya lebih berat daripada meruntuh Ka'bah 7 kali runtuh. Harap pada Abraha lagi sisaannya.
Jadi hendaklah kita berhati-hati, ujar para ahli sufi, para ulama-ulama 300 tahun yang telah silam. Nah itu buah-buahan yang orang-orang wali-wali itu. Apabila kalian hendak berkata-kata, hendaklah seperti memanggang ikan. Setelah memanggang ikan, gawian. Memanggang ikan dibolak-balik bagaikan memanggang ikan. Masaknya sudah belum? Balik pulang. Ini dah sini pulang, nak ambah yang ngajang ni, nak belum masak lagi, diputar pulang. Maka hendak berkata-kata itu dibolak-balik bagaikan memanggang ikan. Amun ini jadi pahala, hanyar ngomong. Bila ini jadi dosa, stop. Akordah, awas bila sembarang pander. Jangan kita sembarang ngomong. Nang rugi kita, pada saat menang bala sudah menyambati orang. Padahal rugi dosanya lebih berat daripada meruntuh Ka'bah 7 kali runtuh. Nauzubillah. Abraha datang dari negeri Yaman membawa pasukan 60.000 gajah. Usul melihat 60.000, paling saya dua gajah. 60.000. Gajahnya sudah terlatih. Niatan hendak meruntuh Ka'bah. Hanya sampai di perbatasan Mina. Di Mina berapa kilo lagi sampai ke Mekah? Datangan pasukan burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil, melempar dengan batu yang menyala daripada api. Nah, Tuhan sudah mengutus malaikat diserupakan dengan burung membawa batu. Batu itu panasnya luar biasa. Seluruh burung tadi jumlahnya sama dengan pasukan Abraha. 60.000 juga banyaknya burungnya. Kada kurang kada lebih. Pasukan Abraha 60.000. Nang batu nang dilempar tadi, uji ulama nang kayak biji kacang. Ujung kacang biji kacang dosa, kacang hijau. Burung mana magana-gana kan bawanya. Halusnya burungnya. Nah, nang kayak kacang hijau tuh, biji kacang hijau. Maka lemparannya tepat. Orang peluru nang ahli tembak tuh. Gugurakan kepala tembus ke betis. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah pasukan Abraha nang 60.000 tadi seperti burung, seperti daun yang dimakan ulat. Kayak misalnya daun bayam dimakan ulat, lubang-lubang lah. Atau pianukan sayur manis itu aja lubang-lubang. Ada sasalahnya lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Terkenallah hari itu dengan tahun gajah. Lahir Nabi. Jadi Nabi kita lahir pada tahun gajah. Nah, jadi oleh karena itu peristiwa gajah itu menyeramkan, mengerikan. Nang terakhir mati gue Abraha disiksa Tuhan. Nah, kan tahukah aku? Nah, jadi waktu orang menyerang Mekah tadi Abraha, ujar raja, rampok, kita dirampok semua harta rakyatnya dirampok. Termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib pemimpin kota Mekah, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang kakek Nabi nih Abdul Muthalib menghadap Abraha. Wahai Abraha, serahkan ontaku yang dirampok oleh tentara Ikam 100 ekor. Jadi Abraha, siapa orang nih? Ujar nang pasukannya, ujar nang ada di ini pemimpin kota Mekah. Karena Abdul Muthalib itu boleh baca, masuk pada namanya orang jujur Nabi Ibrahim. Raja ini duduk di tanah, asalnya duduk di atas kursi emas. Nah, di perbatasan Mina, masuk Mekah. Melihat Quran terhormat dan penuh dengan wibawa, duduk di sini. Di kursi emas, raja ini duduk aja di kursi biasa. Engkaukah pemimpin kota Mekah? Iya, jadi Abdul Muthalib.
Padahal aku udah hendak datang ke Makkah manjur Ka'bah. Kenapa kamu urus onta nang 100? Ujar Abdul Muthalib dengan mantap, onta tuh onta milik aku. Ka'bah yang hendak engkau hancur itu milik Allah. Jadi kada berurusan dengan aku, Abdul Muthalib, itu milik Allah. Ikam berurusan dengan Allah pemilik Ka'bah. Aku berurusan dengan dirimu dengan ontaku yang 100 itu. Jadi kamu kada melawan Gajah Abraha, kada. Ya Abdul Muthalib, aku kada berurusan. Karena ikam datang hendak menghancurkan Ka'bah, ikam akan berhadapan dengan pemilik Ka'bah. Aku Raja Abraha ni kada tahu Tuhan wah. Julung unta 100 kulis. Wahai seluruh penduduk kota Mekah, jar Abdul Muthalib, naikkan ke gunung-gunung sembunyi, cari tempat-tempat gua, bawa harta benda ikan. Kayaknya Abraha masuk 60.000 tentara bergajah. Kalau pengen tak injak-injak rumah kena ada nang bahaya, naik berataan suruh jadi Mekah kosong wah. Begitulah keadaannya orang yang melawan Allah hancur binasa. Si Abraha tadi. Terakhir Abraha mati. 60 tentara bergajah kurang 1 Abraha. Berlari-lari Abraha. Akhirnya tuh gugur di kepala juga. Hancurnya lagi awak sampai ke batis. Orang yang berkata-kata tapi membawa kabar yang menurunkan martabat orang lain, merendahkan harga diri orang lain, itu dosanya lebih besar daripada meruntuh Ka'bah 7 kali runtuh. Orang itu mengadakan fitnah buah. Ulun lagi masa muda, tulah kayak ke pasar. Soalnya akhir nang menjual pisang tuh mamamai ulun. Apa jual sini mamamai aku. Soalnya ada orang memadahkan ulun nih, orang tuh dengkilan ulun lalu memfitnah, disampaikan untuk penjual pisang. Julun ulun lawan sini kada baguna, ini kesian benci kalau bola sini. Padahal itu fitnahan, tukaran cilah julun pisang nih boleh ulun. Kada berurusan. Sekalinya ada nang tukang fitnah. Jahat kalau orang tukang fitnah tuh. Al-fitnah itu as-sadq minal qatl. Kita kadang-kadang dia satu pihaknya percaya benar panggil orang. Melihat kita orang nani pada kalau jatuh benci kalau boleh hati kita. Amun kita kada pintar mengambil kabar nih, memujurakan sepihak. Kalau kita muar padahal belum tentu sih kan. Jangan-jangan itu difitnah. Nah kalau tadi difitnah orang tadi masih muda benar. Tukang macam pisang mamamai ulun. Sini bang, ulun sini tukang tukang gawe sekalinya. Ulun kada maharung pun orang itu dan ini. Nah bu, itu contoh fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah ibu-ibu yang ulun muliakan, hari ini kita lanjut lagi pelajaran penawar bagi hati, yaitu sampai kepada adapun memuji maka ada pada 6 kebinasaan. Nih nih pembicaraan alinea terakhir bab kedua tentang lomba akan berkata-kata, banyak ngomong macam-macam. Kalau omongan tadi pula bisa menyambat orang, bisa memfitnah orang. Ini nang terani memuji. Apa arti memuji? Menyanjung. Nah, coba perhatikan. Adapun memuji maka ada padanya 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Maka kebinasaan itu yang pertama. Yang pertama, bahwasanya yang memuji itu kadang berlebihan pada yang memuji itu, maka jatuhlah kepada dusta. Memuji orang berlebihan. Datangnya seorang laki-laki menghadap Sayyidina Umar. Ulun misi kawan ulun tuh baik benar akhlaknya. Ujar Sayyidina Umar, ikam pernah lah melakukan perjalanan nang kawan-kawan ikam puji tuh.
Selama ikam bermusafir, misalnya tulang umrah matani Banjar sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai pulih ke rumah, kelihatan tuh kelakuannya. Dasar orangnya anggapan rangut-rangut tuh kan. Dasar orangnya katuju menggaduhi orang. Ada ternyata soal kena di Mekah, di Madinah, di perjalanan kan. Dasar orangnya katuju banyanyi dangdut, hanya sampai ke Mekah himpungan abang jali ya. Orang tua sampai ke Mekah nyanyi abang jali, orang sujud syukur. Ayo julun kan apa nih sini maka tadi panataran baik-baik aja kalau awal kesukaan keluar watak aslinya. Orang apa mayan kalau gini nyarikan bener sampai ke Mekah menampar ini tawat. Orang tuh engken benar sampai ke Madinah pucak-pucak makan sunatan. Ada hendak babarian, tahuan sudah engken berajutnya. Hanbo, pernahkah engkau melakukan perjalanan bersamanya sehingga teruji akhlaknya? Ada aja laki-laki ini. Pernahkah engkau menitip barang kepadanya sehingga dia menyampaikan titipan itu dengan benar? Titip 1 juta, sekali 700 dia sampai. 300 hilang orang korupsi. Kada dapat orang bertitip. Jadi pada Sayyidina Umar, ikam pernahlah membuat inya marah. Bikin marah nih. Kawan nih, apanya kawanan ka emosi kadakah. Mendasar orang menyarikan, mengambil ke HP, dihampas HP itu kabur. Kasasarikan, pintu dibanting, nak rabah pintu. Pernah lah ikan memuji waktu ini marah. Kada pernah, jangan ikan memuji Sayyidina Umar. Mun kada pernah melakukan yang 3 ini kan amanah ikan bujurlah, amanah nang dititip lalu inya sampaikan. Kada mencuri lalu orang kada korupsi, bujurlah inya. Nah, tadi yang main lagi. Jadi memuji maksudnya kada dilarang, tapi jangan berlebihan. Aku coba ini aja ambih penyarikan, aku latihan dan penyabar. Saya babayar kalau orang masjid sandal hilang bebuihan untuk mamai. Bina sabarnya sandal capal dia hilang, mama masih bebuihan untuk. Tapi di sini kan ada di balik Martunus itu. Nah, kok hanya ketahuan kelakuannya, kelihatan watak aslinya. Ada orang baik kelihatan juga. Jadi ada orang bahari, orang ahli sufi juga. Satu grup belajar pada orang wali Allah Ta'ala. Orang-orang sering memuji salah satu di antara sakawanan itu. Tujuh baik benar, jar akhlaknya, tujuh anu jazuhur benar, tujuh pak ibadat benar. Jadi nang kawan nang satunya nih mendengar kawan gue dipuji, benarkah kata pujian itu? Kalau pada berlebihan, lawas jadiin aku memperhatikan waktu yang lama. Orang ini sering dipuji orang kebaikan-kebaikannya, akhlaknya, ketakwaannya. Aku jadiin belum melihat buktinya. Saat hari itu kan lampu pada ada listrik, lampu tembok di mana-mana seduniaan. Saatnya waktu belajar padam lampu, ada satu itu ada warung di hadapan rumah tuan guru. Bahari jauh bapak guru cari minyak. Nah jadi kadang padam lampu tetap tuan guru nih membaca. Awas padamnya. Babaya datang anak murid mencari minyak di legit lampu nang dipuji orang no basah janggut menangis. Bayangkan kubur orang, bayangkan hari kiamat neraka jahanam tuh gelap, lebih gelap daripada gelapnya malam, panas, lebih panas daripada apa jua pun. No basah janggut nang dipuji. Jasir hanya aku tahu kawan murid dasar orang nang takut bener lawan Tuhan sekalinya. Lihat jika kawanan kan ada nama nangis, kata tawaan lampu hidup, termasuk kita. Alhamdulillah.
kuliah kita tawan lampunya lah bang. Wah ini sering kalau padam lampu. Ada nang main lampu aja. Babaya balikin umah batangdik kahibungan. Urang babaya lampu balikin. Aku melihat nang kawanku nang disanjung orang itu aku itu sebujur mau basah yang basah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu pada berlebihan ngarannya memuji. Satu, bila orang berlebihan memuji, apa ujungnya? Jatuh kepada dusta. Alaikum bisidqi, ya Nabi, biasakan kamu berlaku jujur, jangan berdusta, benar dalam bersikap. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu menuntun ke surga. Amin ya Rabbal. Jangan biasakan berdusta ya Nabi. Karena dusta itu membawa kepada fujur, kepada kejahatan. Kejahatan itu menuntun mas kana neraka. Nah, jadi kita nih boy, nengaran kita nih ibu-ibu ditiru oleh anak. Jadi kita waspada. Mulai detik ini, mulai saat ini, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Mamai otologi keluar nang kebun binatang. Baik tuntung hanya tahu, soalnya mamai di hadapan orang balik. Baik ada walat kawalat pulang. Nah, jadi kita waspada. Ingat-ingat nih, waktu kita marah kayak apa sikap kita. Bujurlah dalam marah kita tetap bertakwa. Waktu kita diamanahi, bujur ke amanah orang sampai. Waktu kita melakukan perjalanan, istiqomahkah kita di dalam takwa, dalam kebaikan. Nah kemudian yang berikutnya lagi, bahaya orang yang memuji tadi, yang berlebihan. Bahwasanya terkadang menzahirkan akan kasih akan yang dipuji, pada ketika tiada kasih dia pada batin, maka jatuh ia kepada ria. Kita memuji orang nang ini kaimungan dipuji padahal kada bujur baik. Nah lalu inya bangga jadi ria. Hati-hati muji orang. Jadi bila anak mau puji pikirkan menakun si diri puji bertambah takwa lah, si diri bertambah baik lah akhlak. Nah amun dipuji sakalnya ganal hidung tambah sombong, ria, bangga, jangan. Stop, kasihan ini jadi orang ria. Jadi ujar Sayyidina Umar, wahai sahabatku Huzaifah. Nabi bisi sahabat namanya Huzaifah. Huzaifah, lihati aku nih Sayyidina Umar, adalah aku nih menyekutukan Allah. Kalau yang melihat syirik itu menyekutukan Allah, syirkul asgar, syirik yang kecil. Wahai Huzaifah, perhatikan aku nih, kalau aku nih ada ria, tolong taburakan aku. Mun kita sarip pada menular ria, ada Sayyidina Umar minta koreksi akan. Jadi ujar abah guru Allah yang guru sekumpul, orang-orang wanita-wanita solehah itu senang bila ada udang menyampaikan, orang menyampaikan kekurangan, kita senang hati. Bila ada anak kita mengoreksi kita, mama nijar di luar aja, enggak kurang hati. Kirakan jangan-jangan bujur nih. Makasih nak wujudkan, mama salah. Mulai saat ini mama berlatih dan tak menggali orang lagi. Mamanya liwar mama yang jalan. Pikirkan yang sering. Karena orang lain kada bahajat menilai kita, anak kita yang bisa menilai kita. Atau laki kita, kamu aja pengoler bener sebagai suku melandau, bujur sako. Karena orang-orang zaman bahar itu jasirin menjadi wanita solehah karena senang dikoreksi. Ini kadang marangut 3 hari kan melawan. Barangkali orang sombong. Padahal bujurnya ucapan kami ya kampungan bener ya. Kampungan bener ya. Baju nang ini ya. Bapak kerja di kampung situ ya. Empang kas sini-sini ya jadi rumah. Main orang sekampungan.
Padahal orang ada nang takwa, di sudah ada nang wali di situ. Nah, ucapan itu menandakan kesombongan. Hanya terdapatkan kawan, apa kami jamu api nama lutung. Mentang-mentang seorang putih, bening wajah, orang kota. Nauzubillah ini. Siapa nak berlutong-lutong? Dasar dikirang kenapa di putih? Iya, Allah putih kenapa dikirangi? Tapi nangaran orang sudah sarapa bungas ke India, mudah benar ucap ya Allah. Nah, hati-hati. Yang kedua ini, bila kita memuji orang, nang orang tuh kelihatan warnanya. Bila dipuji, nya bangga diri, jangan dipuji. Kasihan kawan jadi orang ria. Jadi Huzaifah ini orang Yaman. Jadi saya di nomor bisi kawan sahabat nang sidin minta koreksi akan aku lagi sidin aku salah ikam jangan asaan managur aku. Nik aku bocet nang ini lah sombong padahal sombong jangan lagi nyam aku pada mulang. Bila aku bakal lakukan nang itu berarti aku seperti orang ria. Tolong habari aku. Jadi saya di Umar luar biasa baiknya orangnya. Kemudian yang ketiga, terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakininya, seperti berkata ia bahwasanya si anu itu adil benar orangnya, warak benar. Ati warak tu baik ada wanita makan nang subhat, apalagi nang haram. Orang ni titip duit, ada wanita mengganggu duit orang itu. Saking takutannya. Duitnya 100, orang udah dia 100, tahu hurufnya duit orang kada wani, apalagi mampir, itu orang namanya. Orang ini berjalan, ini bisa duit 100 ribunya, saya bubur di belakangnya duit. Oh jangan duit kamu bubur, jangan dulu jangan melihat duit sekarang kan ada aja. Kalau balik mampir nang duit bubur 100 tadi, jangan-jangan diturun. Walaupun duit seorang nggak ada, kalau punya anak kami juga. Nah itu ngaranya hati-hati warak. Jadi bila ada orang memuji orang itu jar si anu bin si anu itu orang Arab ini si anu bin si anu, ulang kita si anu itu jar. Bahwasanya ini adil benar. Adil itu kita tahu lah meletakkan sesuatu sesuai hukum agama. Nang bisa berlaku adil ini orang soleh. Lawan mamanya bakti benar, lawan abahnya bakti benar, lawan laki sempurna kebaktiannya, lawan Allah Ta'ala sholatnya terpenuhi syarat rukunnya, khusyuknya, lawan orang bagaul tawadu, memandang orang baik seorang belum tentu. Nah, itu orang adil. Kada kawa adil ini kecuali orang soleh. Lalu kita pada adil benar orangnya buai warna benar, udah tahu juga sekandir aja. Nah, jadi abdan yang seumpamanya daripada yang tiada diyakinkan, maka adalah ia berkata-kata dengan ketiadaan aturan agama. Kada tahu nang diucapi apa arti adil. Adil itu nyaman biar maandak jilbab di kepala mau pemilik tuhut. Meletakkan sesuatu sesuai hukum agama. Kada bisa adil kecuali orang tu alik benar. Solehah benar. Wara kada hendak tamakan barang nang subhat, nang belum tentu halalnya apalagi nyata haramnya. Wanita-wanita zaman dahulu berkata kepada suaminya, wahai suamiku, pian turun dari rumah hendak mencari bekerja. Kami sanggup aja di dunia ini lapar. Pokoknya pian yang halal jalan dibawa balik ke rumah. Kami kada sanggup dengan panasnya bara api neraka jahanam. Kayak itu orang masani laki. Kayak itu orang masani laki. Nah, jadi ketiadaan aturan agama jangan asal omong. Itu jadi dosa. Dan memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah akan seorang kawannya yang lain, maka bersabda Nabi, waika, waihaka, celaka engkau ya Nabi, rugikan. Kata unuqa sahibika, engkau telah memotong leher kawan engkau itu.
memuji kawan di hadapan Nabi. Kawan Pak Rasulullah ini padahal orangnya ada sesuai yang dipujinya. Sungguhnya Nabi engkau celaka. Ika memuji kawan itu sama dengan memotong lehernya, artinya binasa. Nang dipuji nih, lalu riak, lalu bangga, lalu sombong benar, merasa pembaiknya, merasa pendahuluan masuk surga. Ada pula di sini pula, ada jauh di sana. Nah, jadi Ikam telah memotong lehernya, hanya binasa imannya, binasa. Orang itu Pak, binasa imannya karena pujian engkau itu. Ada lagi seorang laki-laki berbangga, aku anak si anu, sampai dihafal paniniannya nang ketujuh marane. Aku haikon ini kusugih aku, bisi ini bisi itu. Ujar Nabi, aku diberitahu oleh Jibril nang memuji abah mamanya kayaknya sampai keturunan nang ketujuh. Sabarataan nang disampaikan tuh di neraka ya Nabi. Nauzubillah. Apa artinya kekayaan? Biar jadi raja, biar jadi ratu, muhat bunga pada India, tapi masuk neraka. Apa napa? Ada gunanya hidup. Memuji-muji karena sugih Pak sampai 7 keturunan. Ya Jibril, ketujuhnya itu orang tua yang dipujinya tuh semuaan di neraka jahanam sudah ada menunggu hisab. Nauzubillah. Jadi jangan memuji-muji kekayaan. Belum tentu kekayaannya tadi mendatangkan pahala barakah. Kemudian yang berikutnya lagi disebutkan di sini. Itu tadi hadis riwayat Asy-Syaikhani. Syaikhani itu bukan puji Syaikhani, Bukhari Muslim sahih. Kawan didustakan. Kemudian yang keempat, bahwasanya yang memuji itu menjadi ia akan dipuji. Akan dipujinya itu sukacita, senang. Dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hati orang yang zalim tadi. Orang tuh sugih benar tapi gawian merentenakan dunia. Nanti mana mobil mewah 1 miliar mobilnya aja. Pokoknya sudahnya bini puas, anaknya konon-konon berataan hasil daripada merentenakan dunia. Lalu kita memuji, tahulah kawan kita tuh mobilnya hebat benar. Padahal kita tahu cariannya tuh dengan cara yang haram, menzalimi orang, mengambil harta orang lain. Nabi bersabda, Innallaha yabghadu idza mudihal fasiq. Bahwasanya Allah Ta'ala sesungguhnya marah ia apabila orang yang memuji tadi yang dipuji orang yang fasik. Apa arti fasik? Berbuat dosa besar, merampok, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal, itu namanya fasik. Berzina, minuman keras, memfitnah orang, itu fasik, dosa besar. Amun kita bapak pandirannya masalah nang sayur mayur tadusta, nah itu dosa kecil. Soal harga aja kawan ini pasar tadi harga aja pada aja 30.000. Aku 35 aja sih, pada 30 tak salah sambat. Nah itu dosa, tapi dosa kecil. Tapi kalau menyangkut kepribadian orang, itu kayak macam-macamnya tadi mengambil harta orang, itu dosa besar. Nah, jadi Allah marah kepada orang yang memuji. Ada orang luar negeri, ombe ke pasar Pandu, lawan kita putih banget, mau aja putihnya aja. Murka Tuhan tolong kita, berdiam aja. Jadi pujinya orang kafir. Orang kafir kada boleh dipuji. Kita nang dimarahi Tuhan. Putih bening yang konon-konon berdiam aja. Apalah artinya putih bunga selangkar hidung ancung kayak bakantan. Tapi orangnya kafir. Jadi puji Tuhan gak disuka.
Tuhan kada suka laki nih kada cuma jadi puji. Bila dipuji lalu ingat tahu lagi jadi puji. Amun jaman manja tuh gawiannya pasti yang dipuji. Nang memuji nang berdosa benar. Nah murka Tuhan kepada orang yang memuji orang-orang yang fasik tadi. Banyak kayak kalau boleh nang di TV itu lah main ini macam-macam di video tuh harap benar penyanyi mau dipuji sanjung. Senang benar mendengarnya main musik. Tuh kayak kalau ke mana bu ke Singapura mendatangi tempat konsernya. Nah lalu memuji sanjung murka Tuhan. Orang tulak ke Singapura ziarah ke Habib Nur, nya tulak ke tempat konser. Tak 2 kali lipat dosanya. Nauzubillah min. Dan berkata Al Hasan Basri, siapa Hasan Basri ini bu? Hasan Basri ini ibunya bernama Khairat, ayahnya bernama Yasir. Berkhadam di rumah Rasulullah, istri Rasulullah bernama Maimunah bintu Haris di perbatasan kota Makkah. Hendak mampir ke sana. Ulun hanya tadi jarang, hanya datang seminggu dah. Jarang dulu. Masya Allah, mudah-mudahan ke sana berkah. Setiap kali ulun datang ke Makkah boleh murah, ulun keliling ziarah. Karena kita mengziarahi orang yang dicintai Allah. Barang siapa menziarahi orang yang mati syahid, orang mati syahid berperang Sabil, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, datang kita ke sana. Orang yang mati syahid ini jangan Nabi kada menunggu kiamat langsung ke surga. Kita ziarah semata-mata karena rindu dan cinta, kita mendapat pahala yang sama. Amin ya Rabbal. Kalau ulun tulak umrah, ulun kada ada waktu istirahat. Tiap hari ziarah. Ulun ke Badar tadi, bila ke Madinah tuh kada masuk Madinah kecuali ulun ke Badar dulu. Dalam peperangan Badar, itu peperangan pertama kali di dalam Islam. Tahun kedua Nabi kita hijrah ke Madinah, Nabi kita 313 orang berhadapan dengan orang kafir 1000. Kayak pemenang kok. Nabi berdoa malam Jumat 17 Ramadan, esoknya perang. Orang kafir menyerang ke perbatasan Madinah di Badar sampai gugur sorban sidin. Ujar Abu Bakar, cukup wahai Rasulullah, Allah pasti menolong pian. Ujar Nabi, Allah mengabarkan ton aku lewat malaikat Jibril, besok ribuan malaikat akan turun di gunung situ. Jadi aduh cubul malaikat weh, cubul malaikat nonton 4 ribuan malaikat terbaik seluruh alam dari dunia sampai turun membantu, memakai pakaian yang serba putih, menaiki kuda yang putih, melawan sahabat Nabi. Rasulullah menang dalam perang Badar, 14 orang yang mati syahid. Itu yang diziarahi. Orang yang mati syahid sudah di surga akan menunggu kiamat. Jadi ulun andai kata pian tahwana hadis Nabi, kita ziarah ke Badar, kita nih mendapat pahala mati syahid. Bagi kita mati langsung ke surga. Pian kada merasa rugi datang ke sini, pasti merasa beruntung. Jadi bila ulun nak meninggalkan kota Makkah, hendak ke Madinah, ulun mesti sudah supirnya. Sehingga ulun kita mana kubur Maimunah bintu Haris, istri terakhir Nabi Muhammad SAW, dinikahi Nabi di rumah beliau. Ada yang berhadam ayah bunda Hasanul Basri. Jadi Hasanul Basri ini lahir di rumah istri Rasulullah bernama Maimunah, karena Abah Mama Sirin berhadam kepada Rasulullah dan kepada istri Nabi bernama Maimunah bintu Haris. Dan kesana berataan didoakan jasa di nomor. Kalau orang datang aja datang bawa umrah saja gue 3-4 bulan ya doanya kabul. Kapun ngabiar doakan Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wa ziyarata maqami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakr as-Siddiq wa alihi wasallam wa barik. Alhamdulillahirabbil. Lahirlah Hasanul Basri tadi di kota Makkah di rumah Maimunah. Dan berkata Al Hasan Al Basri, barang siapa mendoa ia bagi orang yang fasik dan berkat supaya orang fasik tadi panjang umurnya, orang tuh kawian mengorupsi aja memulih lagu orang, kita doakan supaya panjang umur. Nauzubillah min.
maka sesungguhnya telah kasih ia bahwa dikerjakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Berarti mendukungnya dalam berbuat maksiat. Nyata-nyata orang fasik didoakan, berarti mendukungnya supaya ia berbakalan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasanul Basri berguru dengan Sayyidina Ali. Seluruh generasi Hasanul Basri yang diperkenankan menyampaikan ceramah agama di Masjid Basrah, hanya beliau dapat izin langsung daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian daripada itu, maka orang yang zalim, yang fasik, seyogianya bahwa dicela akan dia supaya kurang gemarnya pada zalim dan fasik. Nang pasti dicela tuh Fir'aun, Karun, ya kalau pula nang bujur-bujur terpetik kezalimannya. Amun habar-habarinya belum tentu. Dan adapun yang dipuji, maka salah satu daripada dua kebinasaan, orang yang dipuji dipulang binasa pulang, dan yang ada sesuai bahwa terjadi padanya takabur, sombong, ujub, merasa hebat. Yang apa takabur itu sombong baik. Tahu ya, orang sombong jalannya gin lain, pandirannya gin lain. Ujub, merasa hebat. Yang bermula keduanya sebab bagi binasa, karena inilah sabda Nabi. Kata unuqa sahibika, engkau telah memotong leher, engkau akan leher kawan engkau itu. Memuji orang yang pasti. Jadi benar memotong lehernya, memotong. Kenapa? Karena pujian tadi menyebabkan kawan tadi takabur, riya dan bangga di diri, lupa akan anugerah Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya lagi, habis ke waktunya bu, kasihan kan pasal untuk pasal. Dan yang kedua, bahwa sukacita dia makan lemah ia daripada mengerjakan ibadat, dan ridha ia daripada dirinya. Bila orang yang dipuji tapi yang dipuji ini akan tujuh sombong, takabur, riya, lupa ini adalah anugerah Allah Ta'ala, lalu ia pun ada ibadat. Jika menjadi dasar surga dua, ya sahabat. Nih ada orang meninggal, peperangan 4 di zaman Nabi. Sakampungan memuji, dasar ahli surga laki pian tubuai, dasar jangan seikung undang sonaku ahli surga. Karena meninggal berperang bersama Nabi. Datang Jibril mengabarkan orang yang dipuji sekampungan di Madinah itu tadi sekarang di neraka. Kenapa? Ia mencuri selimut. Dalam peperangan menang, ada harta ganimah. Orang-orang kafir zaman dulu tuh gua bila perang emas dibawa, intan berada dibawa, kada ada bank manitipan. Gak ada pegadaian, rada nitip bawa semuaan. Supinya memang kayak itu hobinya orang kafir tuh. Hendak meninggal bini, meninggal anak. Aku juga mencari, bapak bininya yang mana kena. Jadi semuaan dibawa berperang. Jadi bilanya kalah semua barang tuh, dah bergelimpangan sana. Jadi waktu memungut harta ganimah tadi, peperangan babak pertama, inya mencuri selimut. Nah, belum dibagi lagi. Jadi harta ganimah itu juga harta yang paling halal, karena membela agama Allah. Lalu mencuri selimut. Babak kedua berperang, mati. Gara-gara mencuri selimut di neraka. Rananya lagi sahabat mendoakan lebih dahulu kepada Nabi, padahal orang di surga. Salahnya jadi di neraka gara-gara mencuri selimut. Apa ngenda dayun orang habis bukit. Asal masuk surga badahulu, nauzubillah ya men. Dan kita dipeliharakan jangan memakan barang yang haram, boy. Karena gara-gara selimut orang tak kalah masuk surga. Adapun jika sejahtera, selamat orang yang memuji dan yang dipuji daripada kebinasaan, maka tiada dilarang. Memuji itu bahkan terkadang hukumnya sunnah. Kita memuji orang, memang orang itu takut, memang orang itu baik, memang guru itu ada duanya. Ya Allah, orang bertemu memuji sini guru kita tadi, dasar memang keadaannya baik. Sunnah kita memuji
Guruku luar biasa, Sidin guruku itu hebat benar ibadahnya, pemurahnya, baiknya, akhlaknya luar biasa. Mana bunyi hadis Nabi? Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin larajaha. Artinya jika ditimbang iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan iman sekalian seluruh manusia yang ada di alam mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, ditimbang iman kita ibaratkan dalam satu timbangan. Nih kita sebelah kanan, Abu Bakar sebelah kiri timbang. Tabarak Abu Bakar imannya, Masya Allah Abu Bakar. Bu, Nabi kita memuji. Jika seluruh makhluk sedunia ditimbang imannya lawan Allah, lawan iman Abu Bakar surangan tabarak sih imannya. Nah, itu Nabi memuji. Memang kenyataannya. Dan Nabi bersabda, lanjutannya, laulam ab'as la bu'ista ya Umar. Jika tiada dibangkit aku jadi Nabi, jadi Rasulullah, niscaya yang dibangkit menjadi Nabi itu adalah engkau, hai Umar. Ini bisi sahabat itu masuk surga lagi bisa. Seandainya aku kada dibangkit jadi Rasul, ikam mau malah menjadi Nabi, ya Nabi hebatnya bu Sayyidina Umar nih. Apabila terjadi hari kiamat, yang pertama kali menerima suratan amal ahli surga Sayyidina Umar. Hebatnya bu, yang nak berharap pada Sayyidina Umar, Sidin yang dulu pamulaan menerima suratan amal Sayyidina Umar bin Khattab. Seandainya aku kada diutus menjadi Nabi, niscaya engkau wahai Umar menjadi Nabi dan Rasul. Ucapan Nabi itu. Dan Sayyidina Umar kada bangga sih, malah sirin menangis takutan kalau kena nikmat itu dicabut oleh Allah. Malah sirin tambah takut lawan Tuhan. Nah itu pujian hukumnya sunnah. Dan bermula yang ma'ruf hadis Aqibah bin Amir radhiyallahu anhu, laukana ba'di nabiyan laukana ba'di nabiyyi lakana Umar bin Khattab. Jikalau adalah sesudah seandainya mbah aku nih jadi Nabi waktu ada Nabi, seandainya niscaya Umar bin Khattab lah yang berhak menjadi Nabi dan Rasul. Tapi ada lagi akan banyak disebutkan, dan sesungguhnya telah memuji Rasulullah dengan pujian yang banyak daripada sahabat-sahabat beliau, karena mengetahui persis beliau bahwa yang demikian itu menambah ia pada rajin mereka itu beribadah, dan tiada menjadikan mereka itu membesarkan diri atau ujub rasa hebat, rasa sombong kadada. Dan seyogianya bagi mereka yang dipuji bahwasanya mengamat-amati ia pada kesudahan yang ditakuti, karena terkadang adalah seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Nabi ini lengkap ilmu batin Sidin memuji Umar deh sampai akhir hayat kurangnya baik syahid. Muji Abu Bakar sudah kelihatan Sidin, Abu Bakar nih karena sampai matinya husnul khatimah. Nah, dan pada kebinasaan segala amal kebajikan, dan bahwa ingat ia akan kejahatan dirinya, dan bahwa menzahirkan ia akan benci bagi pujian itu, serta benci ia akan dia dalam hatinya, dan kepada ini menunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seyogianya nih kita memuji orang, amati dulu, teliti dulu, ujurlah orang ini patutlah dipuji. Nah, ujar Nabi, asut turaba fi wujuhil maddahin. Genggam tanah oleh kamu akan tanah, dan lemparkan oleh kamu akan dia pada segala muka orang yang memujimu. Seorang ini kada baik kelakuan dipuji orang, yaitu tangan maju imung. Bila dihina orang ada bawaan lagi. Nah itu naudzubillah yamin. Kalau inya orang memuji, seorang nyata aja kada baik, tapi kada menyuruh ambil genggam pujuran, cuma perumpamaan aja nah, ibaratnya nah, jak purun kamu lempar lon pasir nih, jak purun. Jadi jadi genggam tanah lempar ke wajah orang yang memuji
engkau itu. Amun pacang pujian tadi memang kada sesuatu. Tapi jangan dari ambil pasir ada bermumpung. Jaka pulon maksudnya dengan. Nah, dan berkata Sayyidi Ali karamallahu wajh, Sayyidi Ali karamallahu wajh, tatkala dipuji akan dia, Allahumma firli ma la ya'lamuna wa la tu'akhidni bima yaquluna waj'alni khairan mimma yazunnun. Ujar Sayyidina Ali, orang memuji Sayyidina, ya Allah, ampuni olehmu akan bagiku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu akan dia, dan jangan engkau ambil salah jangan niat salah akan aku, maksudnya kandaku, dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia, dan jadikanlah olehmu akan aku lebih baik daripada barang orang memuji tadi dan menyangka mereka itu akan dia. Jadi akan Sayyidina Ali ulun lebih baik akan disanjung akan orang itu. Jadi jago Sayyidina Ali ini jadi khalifah. Bila orang mencuri emas senilai 4 gram, bukti ada, saksi ada mengaku, potong tangan tangan lagi. Ada cara memotongnya tuh, lalu alat tertentu supaya orang itu jangan mati. Bila curi lagi yang 4 gram, potong lagi tangannya. Jadi orang itu kada akan mencuri, kada akan ketahuan orang kecuali sudah lebih 40 kali mencuri. Seorang laki-laki di Madinah mencuri, tangkap orang, anjur orang ke pengadilan. Sayyidina Umar berkata, ikamnya Sayyidina Umar berapa kali sudah mencuri? Nung ini pangulun ulun mencuri, minta ampun pangulun. Ujar sahabat kasihannya letihnya menangis, wahai Sayyidina, ampuni dia, jangan ditatak tangannya. Sungguh dia Sayyidina Ali, Allah akan membuka rahasia kejahatan seseorang kecuali dia sudah 40 kali mencuri. Nah, jadi bila kita itu buat dosa jangan sampai 40 kali. Kasih bertobat. Ada menunggu 40 juga sekali 2 kali kan. Yang lagi diulangi. Tidak akan terbuka rahasia orang yang jahat itu kecuali dia sudah mencuri 40 kali. Wajah sahabat marasnya bersumpah ulun wahai Sayyidina Ali, sekali dia mencuri ulun ada ulun 40 kali sumpah dengan nama Allah. Nah ya tijar para sahabat marasnya nya bersumpah nah, banyak sahabatnya ada kalau sangin potong tangannya. Sayyidina Ali ini orangnya hatinya terang kada akan menuduh kecuali dengan hati nuraninya yang sungguh-sungguh meyakinkan orang ini memang sudah mencuri 40 kali. Ambil Sayyidina alat pemotong, potong tangan. Dah, buang tangannya. Orangnya bulik ke kampung. Sahanya dapat hidayah, nang dipotong tangan nih. Jurang kasihannya tangan ikam ada kenapa gara aku dipotong tangan, aku juga bang salah. Nang memotong aku diketahulah menantu Nabi, orang yang paling disayangi Nabi, dan orang itu sudah dijamin masuk surga kada berhisab. Aku dijabai sini tanganku aku imung benar, ikam tahulah suaminya Fatimah Al-Zahra Sayyidah Ahlul Jannah. Aku melihat Muhyiddin berbinar-binar bunga sekemurangnya. Dasar orang calon ahli surga itu sekalinya ramah benar menyuruh aku bertobat itu dan ini sampai dingin hatiku. Aku benar-benar bertobat dengan tobatan dosa sepanjang jalan sekampungan orang dihilangi. Aku memang salah, aku memang mencuri. Dasar ikam Sayyidina Ali tukang aku kan pernah melihat wah ini banyak TV nyamannya pindah balik kan ada TV. Aku pertama kali melihat wajah Sidin, subhanallah. Aku mudahan aku diampuni Tuhan berkat sini sampai ke telinga Sayyidina Ali. Wajah terus sekampungan memuji kamu aja wajah sahabat nih, wahai alim memuji pian ceknya tuh lah tobat pada sudah kia wajah Sayyidina Ali kia wah si laki-laki tidak memuji sahabatnya ada kali persenang ikan berapa kali sudah Sayyidina Ali mencuri bujur pian Sayyidina Ali ulun lebih 40 kali dia mencuri. Tapi semalam ulun terbunuh nafsu bersumpah dengan nama Allah bahwa ulun pertama kali mencuri, padahal pian nang bujur ulun nang salah.
ulun minta ampunan Allah Ta'ala, ulun bertobat dengan taubat Allah SWT, hendak lagi ulun mencuri, doakan ulun supaya diampuni. Dang ya Nabi kamanaikan semalam anu ajudan membuang tangan tujuh ulun kubur di situ, tabukan tanahnya jasa dan alik, ambil pulang tangan tadi, ambil ada hanya jadi tatak malam. Dang jasa dan alik, ambil sidin sapu tangan, bisirin tangan tadi kasih tukang kalau boleh sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jasin dengan nama Allah kananya batu-bat kembalikan tangan ini. Pulang bertangan. Karamat Sayyidina Ali kau memberikan tangan yang sudah pagel berhari-hari dalam tanah. Bertangan pulang. Karena dia benar-benar bertobat kepada Allah. Dan kita dimasukkan dalam golongan orang yang bertobat. Ini aja mudah-mudahan besar manfaatnya kita pada taat. Mudahan kita jangan menjadi orang yang gila pujian. Bila dicela orang jangan sakit hati. Rancak menyambat kita di rumah juga. Orang kada tahu. Jadi hati-hati pian bila ada anak menyambat jangan sarik lah. Bila ada kawan menyambat kekurangan pian jangan hamuk lah. Pikirkan kalau bujur. Ini kada kata aku aja semaman aku bering gara-gara aku disambat kali gitu padahal bujur. Nah, ini jangan suka sedih, gembira hati. Kita hidup di dunia dua. Ujar Imam Ghazali, tuntut ilmu sungguh-sungguh, amalkan hati kada boleh sedih. Harus gembira lawan Allah. Ada doanya, iring ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Nabi ini. La ilaha illallahul azim. Al-Halim. La ilaha illallah. Rabbul arshil azim. La ilaha illallah. Rabbus samawati. Wa rabbul ardi. Wa rabbul arshil karim. Alhamdulillahirabbil. Hafal lah pian. Nggak ada hafal di bagiannya. Nah ini doanya. Dan jangan penyakitkan hati, jangan sedih. Dipuji orang jangan bangga, bila dicela orang kan sedih. Nah ini doanya. Dan kapul